Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Tetap jaga protokol kesehatan yang sudah diterapkan ya. Kalau tidak penting, tidak usah keluar ke rumah. Tetap selalu makan makanan yang bergizi agar kalian tetap sehat. Baik, untuk sebelum memulai pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai komunikasi kantor. Tujuan dari kalian mempelajari materi komunikasi kantor adalah untuk bekal kalian ketika nanti melakukan komunikasi pada saat praktek kerja lapangan atau magang di sebuah perusahaan ataupun instansi. Oh iya, jangan lupa ya kalian itu absen di Google Form yang ada di deskripsi grup WhatsApp mata pelajaran korespondensi. Untuk yang pertama, definisi komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya berpartisipasi. Bahasa Inggrisnya communication yang artinya memberitahu. Jadi pengertian komunikasi adalah komunikasi itu merupakan proses penyampaian berita. Penyampaian berita itu melalui sarana dan penyampaian berita itu bertujuan mendapatkan saling pengertian. Yang kedua ada fungsi komunikasi. Yang pertama ada sebagai informasi, di mana komunikasi tersebut memberikan informasi yang telah dibutuhkan oleh setiap individu. Yang kedua sebagai kendali, di mana komunikasi memiliki kendali untuk mengendalikan tingkah laku setiap individu. Yang ketiga sebagai motivasi, di mana komunikasi memberikan informasi yang positif atau pesan yang positif kepada individu, sehingga individu tersebut memiliki motivasi yang tinggi. Yang keempat sebagai pengungkapan perasaan. Di sini komunikasi sebagai pengungkap perasaan hati kita. Contohnya seperti ketika kita kesal, ketika kita sedih, ketika kita sedang bahagia ataupun senang, itu dapat dilakukan melalui komunikasi kita. Yang ketiga ada bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal, adalah komunikasi yang dilakukan diri sendiri. Contohnya ketika kalian bersyukur, berdoa. Yang kedua ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya ketika kalian mengobrol dengan teman sebaya kalian. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih untuk menentukan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh kelompok tersebut. Yang keempat ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan oleh manusia di dalam konteks organisasi. Biasanya komunikasi organisasi ini dilakukan di dalam organisasi. Yang kelima ada komunikasi massa. Komunikasi massa itu komunikasi yang dilakukan menggunakan bantuan media massa untuk menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal dan bertempat tinggal jauh. Misalnya ketika kalian melakukan video call dan melakukan pembelajaran daring seperti kita saat ini seperti namanya komunikasi massal. Yang keempat ada jenis komunikasi. Ada komunikasi berdasarkan penyampaian, komunikasi berdasarkan perilaku, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Yang pertama ada komunikasi berdasarkan kelangsungannya.
Ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung itu dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga seperti media. Contohnya kalian melakukan tatap muka dengan teman kalian. Yang kedua ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi ini dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Seperti kalian mengirimkan pesan WhatsApp kepada teman kalian. Itu kan menggunakan bantuan alat media komunikasi seperti handphone ataupun laptop. Yang ketiga ada komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Contoh dari komunikasi formal ini seperti rapat ataupun seminar. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapatkan kesaksian resmi. Contohnya itu seperti kabar burung atau desas-desus. Jadi informasi yang belum akurat itu dapat menjadi contoh komunikasi informal. Sedangkan komunikasi non-formal adalah komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya dari komunikasi non-formal ini adalah seperti rapat perayaan mengenai anniversary. Itu kan seperti non-formal, atau melakukan rapat akan mengadakan kegiatan study tour kantor. Komunikasi berdasarkan penyampaiannya ada dua, yakni komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal atau isyarat. Komunikasi verbal itu ada dua, lisan dan tertulis. Seperti itu sampaikan tadi, komunikasi lisan itu komunikasi yang dilakukan secara langsung, tatap muka tanpa menggunakan bantuan media. Komunikasi nonverbal itu menggunakan isyarat. Contohnya, ketika kalian berada di sekolah, kalian pasti menjumpai slogan-slogan seperti dilarang merokok, harap membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan salah satu contoh komunikasi nonverbal. Selain itu, komunikasi nonverbal dapat diwujudkan dengan menggunakan isyarat tangan. Seperti kalian isyarat oke, itu menggunakan jempol atau seperti ini. Yang kelima, ada sarana komunikasi kantor. Ada media komunikasi. Adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi dari seseorang kepada orang lain dengan maksud tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan jenis media komunikasi ada dua, berdasarkan bentuk atau sifatnya dan berdasarkan sasarannya. Di dalam berdasarkan bentuk atau sifatnya ada tiga, yaitu audio. Audio itu menggunakan suara. Yang kedua ada visual. Visual menggunakan gambar. Dan yang ketiga menggunakan audiovisual. Audiovisual itu menggunakan video serta gambar. Yang kedua berdasarkan sasarannya ada media massa dan media nirmasa. Media massa adalah media yang memberikan informasi dengan jangkauan luas dan ditujukan kepada orang yang relatif banyak. Sedangkan media nirmasa adalah media yang memberikan informasi secara pribadi. Yang keenam ada efektivitas komunikasi kantor atau prinsip dasar teknik berbicara. Ada prinsip motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk membangkitkan minat terhadap seseorang atau pendengar. Jadi di mana ketika kita menjadi seorang komunikator, kita harus bisa memberikan informasi yang bisa menambah motivasi kepada komunikan, sehingga komunikan tersebut bisa melakukan sesuatu yang didapat dari informasi yang kita beri, karena mereka termotivasi mengenai apa yang kita sampaikan. Yang kedua ada prinsip perhatian. Perhatian adalah pemusatan pikiran pada suatu masalah atau objek. Dengan demikian, prinsip perhatian dapat menarik perhatian. Jadi ketika kita memberikan komunikasi atau informasi kepada komunikan, hendaknya kita memberikan
dan menyampaikan informasi tersebut secara menarik agar perhatian yang diberikan dari komunikan itu dapat mudah terkenal oleh komunikator. Yang ketiga ada prinsip keindahan, di mana pembicaraan akan mudah ditangkap oleh hadirin jika penyampaian berita disajikan sedemikian rupa. Ketika kita sedang berbicara, hendaknya kita melihat mata yang menjadi lawan bicara kita. Yang ketiga ada prinsip pengertian, di mana penyampaian informasi itu bisa didengar oleh komunikan. Prinsip ulangan adalah menghendaki adanya pengulangan agar komunikan bisa menerima informasi dengan meresap dan mudah diingat. Baik, ini tugas kalian nanti. Sebelum beranjak kepada tugas, apakah ada yang ditanyakan, anak-anak? Halo. Saya mau bertanya, Ibu. Baik, silakan. Bu, contoh dari komunikasi informal itu seperti apa ya, Bu? Iya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Komunikasi informal itu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi. Nah, itu contohnya seperti kabar burung atau desas-desus. Jadi informasi yang belum akurat itu sudah diberikan, jangan diberikan atau disebarkan seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih. Sudah paham. Baik, untuk yang lain, apakah ada pertanyaan atau ada materi yang belum paham? Silakan ditanyakan kepada Ibu. Saya mau tanya, Bu. Iya, Mbak Nia, silakan. Contoh media massa dan massa itu apa ya? Contoh dari media massa. Jadi media massa itu contohnya seperti handphone, laptop, radio, televisi. Sedangkan untuk media nirmasa itu kan media yang memberikan informasi secara pribadi. Contohnya itu bisa seperti poster, spanduk, reklame, seperti itu. Apakah bisa dipahami, Mbak Nia? Paham, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah kalau sudah paham. izin bertanya. Ya, silakan. Siapa itu tadi? Mbak Erlinda ya? Ya, Bu, saya Ya, mau bertanya, apa Ya. saja faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berkomunikasi itu, Bu? Ya, faktor yang bisa menyebabkan kegagalan dalam berkomunikasi itu ada 3. Salah satunya tidak percaya diri. Jadi ketika kalian menyampaikan sesuatu itu kurang percaya diri. Dan yang kedua, bahasa tidak sama. Sebaiknya ketika kalian menyampaikan informasi, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, pesan sulit dipahami apabila kalian itu menyampaikan informasi itu terlalu bertele-tele, sehingga komunikan kalian itu merasa malas untuk mendengarkan dan merasa sulit untuk memahami apa yang sedang kalian sampaikan. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah, Bu, sangat bisa. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan memberi kalian tugas 6 soal ini. Nah, 6 soal ini kalian kerjakan secara individu ya. Kalian kumpulkan minggu depan di Google Form, di Google Classroom. Nanti Ibu akan buatkan di Google Classroom kalian ya. Langsung saja menggunakan Google Doc. Baik, apabila kalian sudah paham mengenai materi hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini adalah komunikasi adalah sesuatu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan ataupun tertulis. Baik, untuk minggu depan jangan lupa ya kalian mempelajari mengenai teknik berkomunikasi. Nanti Ibu akan memberikan materi itu dan untuk bekal kalian sebagai praktek untuk berkomunikasi. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu.